Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi, yang mana pada pembahasannya adalah yang akan kita bahas itu pertama pengertian distribusi frekuensi, yang kedua bagian-bagian distribusi frekuensi, yang ketiga macam-macam bentuk distribusi frekuensi, yang keempat macam-macam grafik distribusi frekuensi, yang kelima cara menyusun data ke dalam bentuk tabel. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah mengetahui cara menyusun data, kemudian menyajikan data ke dalam bentuk grafik, kemudian menganalisa data secara distribusi frekuensi. Pengertian dari distribusi frekuensi itu adalah yaitu pengelompokan data menjadi kelas-kelas yang tidak terikat satu sama lain, yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam tiap kelasnya. Jadi misalnya nanti kalau kita punya data tunggal, kita akan mengubahnya dalam bentuk tabel. Pada tabel itu nanti akan ada beberapa kelas. Misalnya kelas yang pertama itu jumlah frekuensinya ada 6, kelas kedua jumlah frekuensinya ada 8. Jadi nanti pengamatan itu terhadap per kelas atau tiap-tiap kelasnya. Bagian-bagian distribusi frekuensi, yang pertama adalah kelas. Kelas adalah kelompok nilai data yang dibatasi oleh nilai terendah dan nilai tertinggi. Jadi pada tabel nanti ada yang nilai yang terendah dan ada yang nilai yang tertinggi. Misalnya contoh berikut. Inilah sebuah tabel. Ini adalah tabel distribusi frekuensi kapitalisasi modal perusahaan di 2021. Misalnya kalau kita perhatikan yang pertama ini bisa kita katakan nilai terendahnya adalah 10 ya, nilai terendahnya, nilai tertingginya adalah 19. Maka ini bisa kita katakan nanti kelas pertama. Ini yang pertama. Kalau kita perhatikan yang kedua ini, nilai terendahnya adalah 20 dan nilai tertingginya adalah 29. Ini bisa kita katakan nanti kelas kedua dan sampai seterusnya. Nanti kelas kita di sini bisa kita jumlahkan. Ini 3, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, ini adalah kelas kelima. Berarti nanti jumlah kelas kita di sini adalah 5 ya. Jadi jumlah kelasnya adalah 5. Bagian distribusi frekuensi yang kedua adalah batas kelas. Di batas kelas ini adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Di batas kelas ini terbagi dua, ada batas kelas bawah dan ada batas kelas atas. Misalnya contoh berikut ini. Kalau kita perhatikan tabel ini, tabelnya kita punya 5 kelas ya. Kalau kita misalkan ini yang kelas kita pertama, ini kelas kita kedua. Jadi yang membatasi antara kelas pertama dan kelas kedua adalah nilai 19 dan nilai 20. Sedangkan batas kelas bawah adalah nilai terendah di kelas tersebut. Kalau kita lihat di kelas pertama ini nilai terendahnya adalah 10. Jadi ini adalah batas kelas untuk yang pertama, batas kelas bawah untuk kelas pertama. Kalau untuk batas kelas bawah kelas kedua adalah 20 nilai terendahnya. 20. Kalau batas kelas bawah ketiga adalah 30. Selanjutnya 40 dan 50. Untuk batas kelas atas adalah nilai tertinggi di kelas tersebut. Misalnya kelas pertama nilai tertinggi kita 19. Ini adalah batas kelas atas kita. Kalau kelas kedua nilai tertingginya 29. Kelas ketiga 39, kelas keempat 49, kelas kelima 59. Bagian distribusi frekuensi yang ketiga adalah yaitu tepi kelas. Tepi kelas ini terbagi menjadi dua, ada tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Jadi kalau tepi bawah kelas ini nantinya batas bawah kelas kita kurangi dengan 0,5. Kalau tepi atas kelas, batas atas kelas kita tambah dengan 0,5. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah tabelnya. Kalau pada kelas pertama ini kita perhatikan, ini batas bawah kelasnya adalah 10 ya. Ini 10. Di 10 ini nanti kita kurangi dengan 0,5.
dia hasilnya adalah 9,5. Jadi tepi bawah kelas pertama adalah 9,5. Atau untuk yang keduanya nanti 20 dikurang 0,5 hasilnya adalah 19,5. Jadi untuk tepi bawah kelas untuk kelas kedua adalah 19,5 dan seterusnya seperti itu. Kalau untuk tepi atas kelas, berarti nanti batas atas kelas ini, nah ini batas atas kelas kita tambah dengan 0,5. Misalnya kayak ini, atas kelas pertama ditambah dengan 0,5. Ini hasilnya adalah 19,5. Atau 20 untuk kelas kedua, yaitu batas 29 ya, batas atasnya kita tambah dengan 0,5, hasilnya lah 29,5 dan seterusnya. Nah seperti itu. Berarti kalau untuk tepi bawah kelas, batas bawahnya kita kurangi dengan 0,5. Kalau untuk tepi atas kelas, batas atas kelasnya kita tambah dengan 0,5. Dan bagian distribusi frekuensi selanjutnya adalah yaitu titik tengah. Di titik tengah ini adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas yang merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Jadi titik tengah kelas ini kita lambangkan dengan XN. Itu rumusnya adalah batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Jadi kita misalkan nilai sebuah tabel, kita cari titik tengahnya nanti ya. Jadi untuk kelas pertama ini titik tengahnya adalah batas bawah kita adalah 10, batas atas kita adalah 19. Jadi ini akan kita jumlahkan nanti, lalu kita bagi 2. Jadi itu titik tengah kelas pertama ini 19 ditambah 10 dibagi 2. Jadi hasilnya 19 per 29 per 2. Hasilnya adalah 14,5. Oke, jadi titik tengah untuk kelas pertama adalah 14,5. Untuk titik tengah kelas kedua, misalnya ini 20 ditambah dengan 29 dibagi 2. Ini adalah 49 dibagi 2, hasilnya adalah 24, dan seterusnya. Jadi nanti untuk mencari titik tengah kelas ini, kita hanya menjumlahkan batas atas kelas ditambah dengan batas bawah kelas dibagi 2. Yang distribusi frekuensi selanjutnya adalah yaitu interval kelas. Jadi interval kelas ini adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Jadi kalau kita perhatikan tabel berikut ini adalah kelas pertama kita ya. Ini kelas pertama, ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Di interval kelas kita yang pertama ini adalah ini interval kelas pertama. Nah, ini interval kelas kedua, ini interval kelas ketiga, ini interval kelas keempat, ini interval kelas kelima. Bagian distribusi frekuensi selanjutnya adalah yaitu panjang kelas. Jadi panjang kelas itu adalah jarak atau lebar antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Jadi dilambangkan dengan CI. Di rumusnya adalah tepi atas kelas dikurang dengan tepi bawah kelas. Oke, kita coba. Ini adalah tabel kita yang akan kita selesaikan. Nah, ini tabel dari distribusi frekuensi kapitalisasi modal perusahaan. Jadi caranya adalah tepi, misalnya pada kelas pertama, sini tepi atas kita adalah 19,5 ya. Sini tepi atas kita adalah 19,5, di CI-nya adalah kelas pertama ini 19,5 dikurang dengan, kalau tepi bawah kelas kita kurangi dengan 0,5 10-nya, didapatnya nanti 9,5, hasilnya adalah 10. Bagaimana kalau kita cobakan untuk kelas kelima? Hasilnya akan tetap sama 10 ya. Jadi nantinya 59,5 tepi atas kelas kita kurangi dengan tepi bawah kelas kita. Tepi bawah kelas itu 49,5, hasilnya tetap 10. Oke, berarti panjang kelas untuk tabel berikutnya adalah 10.
Jadi panjang kelas itu rumusnya lah CI sama dengan TP atas kelas dikurang dengan TP bawah kelas. Bagian kelas yang terakhir adalah yaitu frekuensi kelas. Jadi frekuensi kelas ini adalah banyaknya data atau penguatan yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Ini kalau contohnya, kita perhatikan tabel kita. Jadi frekuensi kelas untuk kelas yang pertamanya adalah 5, ya. Frekuensi kelas untuk kelas kedua adalah 15. Kemudian frekuensi kelas untuk kelas ketiga adalah 20. Sedangkan frekuensi untuk keseluruhan kelas atau frekuensi tabel kita adalah 50. Jadi untuk frekuensi per kelasnya bisa kita lihat di sini. Ini frekuensi kelas pertama, ini frekuensi kelas kedua. Sedangkan untuk frekuensi kelas keseluruhan atau frekuensi tabel, maka kita akan menjumlahkan frekuensi kelas pertama sampai frekuensi kelas kelima. Jadi kita dapatkan total frekuensinya adalah 50. Macam-macam bentuk distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi relatif. Jadi distribusi frekuensi relatif ini adalah distribusi frekuensi yang frekuensi kelasnya dibagi total frekuensi semua kelas dan umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi nanti distribusi frekuensi relatif ini dinyatakan dalam bentuk persentase, dalam bentuk persen ya. Rumusnya adalah frekuensi relatif sama dengan Fi per sigma F dikali 100. Di Fi ini adalah frekuensi K, soalnya kelas pertama, kelas kedua, atau kelas ketiga. Sedangkan sigma F ini adalah jumlah frekuensi dari seluruh kelas. Misalnya kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah tabel yang akan kita cari hasilnya. Itu kita cari distribusi frekuensi relatifnya. Itu tabel distribusi relatif usia 35 orang bekerja. Caranya adalah misalnya untuk kelas pertama. Di sini katanya Fi kita adalah 4 ya. Frekuensi kelas pertama adalah 4. Itu 4 per sigma F adalah jumlah dari total seluruh frekuensi, itu 40 per 40 dikali 100. Ini kita tambah persennya. Kita sederhanakan ini, coret ini per 1. Jadi frekuensi relatif kelas pertama adalah 10%. Cari yang kedua, misalnya 5 per 40 dikali 100%. Itu hasilnya adalah ini, kita sederhanakan. Di 50 per 4 hasilnya 12,5%. Adalah 12,5%. Untuk kelas ketiga itu 10 per 40 kali 100%. Caranya kita coret ini, kita sederhanakan ya. Di 100 per 4 hasilnya adalah 25 ya. Dia adalah 25%. Untuk kelas ketiga. Untuk kelas keempat 16 per 40 dikali 100%. Kita sederhanakan. Berarti dapatnya nanti 40% ya. Nah, ini 40%. Untuk kelas kelima 50 per 40 dikali 100%. Nah, ini kita sederhanakan, nanti dapatnya itu adalah 12,5%. Nah, ini 12,5%. Jadi kalau kita jumlahkan seluruh frekuensi relatif dari kelima kelas ini, maka jumlah totalnya nanti harus 100%. Tidak boleh kurang dari 100% atau lebih. Jadi kalau kita jumlahkan kelima frekuensi relatif ke 5 lokal ini, haruslah jumlahnya 100%. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Macam-macam bentuk distribusi frekuensi yang kedua adalah yaitu distribusi frekuensi kumulatif, yaitu merupakan distribusi frekuensi yang nilai-nilai frekuensinya ditambah atau dikurangkan secara bertahap dengan frekuensi tiap-tiap kelas dari distribusi frekuensi asalnya. Jadi distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi dua. Ada nanti distribusi frekuensi kumulatif positif yang kurang dari,
yaitu distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang. Jadi ini cirinya lah nilai kurang ya. Ini cirinya, yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Kita lihat contohnya. Ini adalah interval yang akan tabel yang akan kita cari distribusi frekuensi kumulatif positifnya. Berarti di sini ini cirinya ya, ada kata-kata kurang dari. Jadi batas kelas yang kita ambil di sini, batas kelasnya adalah batas kelas bawah ya. 17 itu batas kelas bawah dari kelas pertama. 21 ini adalah batas bawah dari kelas kedua. Sedangkan untuk kelas terakhir kita ambil 37 supaya bisa mencakup seluruh frekuensi kita. Yaitu caranya lah kita tambah aja batas kelas atas dengan 1. Itu kita buat di sini 37. Jadi frekuensi kumulatif positif untuk kelas pertama adalah itu yang kurang dari 17. Kalau kita lihat di sini frekuensinya 4 ini adalah berada pada usia 17 sampai 20 tahun. Berarti yang kurang dari 17 tidak ada ya, ini 0. Ini 0. Kalau kita perhatikan yang kurang dari 21 tahun, di usia yang kurang dari 21 tahun adalah 4. Ini 4 ya. Kemudian yang kurang dari 25 tahun, ini yang kurang dari 25 tahun berarti di sini ya 4 ditambah 5, ini yang kurang dari dengan 25 tahun. 4 tambah 5. Oke, 9. Yang kurang dari 29 tahun, ini yang kurang dari 29 tahun. Di nomor kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Di nanti 4 tambah 5 tambah dengan 10, 19. Misalnya yang kurang dari 33 tahun, berarti ini masuk kelas 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kita tambah dengan 16 nantinya. 4 tambah 5 tambah 10 tambah 16. Jadi ini adalah 4 di 19 ditambah 16 adalah 35. Jadi tujuan kita di sini menjadikan yang angka 37 kita tambah batas atasnya dengan 137 supaya bisa mencakup seluruh data yang ada pada tabel ini. Jadi yang kurang dari 37 adalah seperti ini ya, mencakup 33 sampai 36, itu mencakup juga frekuensi yang kelima ini. Kelima ini nanti kita tambah aja ya. 4 tambah 5 tambah 10 tambah 16 tambah 5 sama dengan 40. Ini adalah frekuensi kumulatif kita, yaitu 0, 4, 9, 19, 35, 40. Inilah frekuensi kumulatif positif. 0, 4, 9, 19, 35, 40. Jenis distribusi frekuensi kumulatif yang kedua adalah yaitu distribusi frekuensi kumulatif negatif. Itu bisa dikatakan lebih dari. Kalau yang pertama distribusi frekuensi kumulatif positif itu kurang dari. Kalau yang negatif dia tuh lebih dari. Jadi distribusi frekuensi kumulatif negatif itu adalah suatu distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih. Ini lebih ciri-cirinya, lebih dari nilai batas kalau suatu interval tertentu. Kayak kita lihat contohnya. Ini adalah tabel yang akan kita cari distribusi kumulatif negatifnya. Inilah kalau pada positif tadi pada kelas kelima kita tambah 1 ya. Tadi ini menjadi 37, kurang dari 37. Tujuannya supaya bisa mencakup keseluruhan data kita. Sedangkan kalau pada kumulatif negatif yang pada kelas pertama, ini di sini kan usia terendahnya lah 17. Supaya bisa mencakup keseluruhan, maka 17 ini atau batas bawahnya kita kurang dengan 1. Jadi yang kita buat di sini lebih dari 16 supaya bisa mencakup 17 nantinya. Jadi di sini yang lebih usianya dari 16 tahun adalah termasuk semuanya ya, keseluruhannya yang usianya lebih
dari 16 tahun. Ini 40 ya yang pertama. 40. Oke, untuk kelas kedua yang lebih dari 21 tahun. Berarti yang pertama ini tidak ikut kelas pertama. Ini kita kurangi dengan 4 ya. 40 dikurang 4, dapatnya 36. Untuk kelas ketiga misalnya yang usianya lebih dari 25 tahun. Berarti kelas pertama dan kelas kedua tidak ikut ya. Jadi ini kita kuranginya 36 dikurang dengan 5 hasilnya 31. Untuk yang kelas keempat berarti yang lebih usianya dari 29 tahun, yang ini nggak ikut ya. Yang ketiga ini nanti kita kurangi aja 31 dikurang dengan 10 hasilnya adalah 21. Kalau yang keempat ini kelas 4 yang lebih dari 33 tahun usianya, berarti yang kelas 1, 2, 3, 4 nggak ikut ya. Jadi 21 dikurang 16 hasilnya adalah 5 ya. Berarti nanti yang lebih dari 36 tahun ini nggak ada lagi, yang ini 5 dikurang 5 hasilnya adalah 0. Berarti inilah frekuensi kumulatif negatif atau yang lebih dari ini frekuensi kumulatif kita yang negatif yang lebih dari.